kita lanjutkan ya diskusi kita 41 ya. Nah, kalau Anda ingin menyimpan ya disimpan, di save ya. Kalau enggak ya nanti kita delete. Jadi saya ingin cerita. Ini flashback sejarah ya. Ini adalah ilmu edukasi, bukan manuver. Ya, jadi jangan disangka aku ikut main ya. Enggak, ini cuma pelajaran edukasi. Bagi yang cari hiburan skip aja. Apa sih cerita latar belakang dari kisah ngoeng-ngoeng Brimob itu, bukan Brimob, Densus 88 itu memutari Kejaksaan Agung. Jadi gini ya, kita mulai tahun 98 ya. Tahun 98 itu Pak Harto itu sakti sekali ya, dia sakti mandraguna ya. Dia bisa membuat mata uang rupiah itu stabil, di-peg di 2000 aja terus. Dari dulu ya 2000 aja terus. Begitu turun langsung jeblok, langsung sekarang 16.000 ya. Jadi kemudian terjadi kerusuhan. Nah, kerusuhan itu setelah pasca kerusuhan ya, marwahnya Soeharto itu dicabut sampai dia itu topo bisu ya, dia bungkam bisu 1000 bahasa. Dia sedih sekali karena warisan dari kerajaan Mataram yang dipercayakan, diamanatkan oleh mandataris MPR Soeharto itu hilang, dicabut ya. Dan kemudian Prabowo itu sampai sekarang belum paham ya. Jadi kemudian tahun 2016 ya, 2018 itu Jokowi kan menjadi presiden ya. Presidennya itu tahun 2014 ya, tetapi kan tahun 2015 baru kemudian beliau mengganti Kapolri ya. Nah, Kapolri itu adalah orang yang kingmaker ya. Kapolri itu nggak semua kingmaker. Kapolri kingmaker itu ada 3 ya, 4 ya. Satu adalah dulu namanya Dai Bakhtiar ya. Dai Bakhtiar itu kemudian dia yang mengawal Megawati ya. Megawati waktu itu dikawal oleh Dai Bakhtiar ya, ingat ya. Dai Bakhtiar adalah kingmaker Megawati, dia yang memberikan tahta presiden kepada Megawati ya. Dai Bakhtiar ini super sakti ya, karena dia yang mendukung Megawati. Yang kedua adalah Bambang Hendarso. Bambang Hendarso ini lebih sakti lagi ya, karena dia mendukung SBY ya. Ini bukan berbeda-beda loh, ini tuh sama, polisi itu sama ya, dari dulu sama, cuman gantian ya. Pertama mendukung Megawati, kemudian Kapolri Bambang Hendarso mendukung SBY. Nah, yang ketiga itu adalah Budi Gunawan. Budi Gunawan ini adalah ajudannya Megawati ya, sehingga dia itu mendukung PDIP Megawati pada waktu Pilpres tahun 2014. Tetapi kemudian pada waktu beliau diangkat jadi Kapolri itu, beliau kena jegal oleh Abraham Samad sama Bambang Wijayanto, ketua KPK. Dia benci sekali sehingga sekarang KPK itu dibawa kepolisian. Itu gara-gara beliau ya. Nah, akhirnya karena Budi Gunawan ini yang nomor 3 ya, yang nomor 3 ini itu nggak jadi Kapolri, akhirnya jadi BIN. Oke. Nah, pada waktu beliau itu nggak jadi Kapolri, akhirnya diganti dengan Tito, nomor 4 ini Tito. Tito ini super sakti. Dia akan terus menjadi Menko Polhukam. Nah, Tito ini yang menjegal naganya Budi Gunawan. Jadi Budi Gunawan dulu koordinator naga ya, 9 naga. Salah satu itu diantaranya adalah di-backing oleh Budi Gunawan. Nah, Tito ini memotongnya. Jadi dana-dana judi 303 yang tadinya dikelola oleh Kapolri Kingmaker Budi Gunawan
itu diganti pada Tito. Tapi Tito itu tidak menggunakan dirinya, tetapi menggunakan Idam Aziz dan timnya ya. Idam Aziz itu ketua Satgasus yang kemudian diganti dengan Irjen Sambo. Jadi terjadi pergantian bos 303. Nah, itu tahun 2015 ya. Nah, sekarang tahun 2024. Nah, setelah 10 tahun, 9 tahun ya. Ini geng Sambo ini menguasai 303 ya kan. Sekarang itu seolah-olah jadi bayangin ya ini tim lama ya. Budi Gunawan, Bambang Hendarso, Dai Baktiar ya. Ini tim baru ini, anak-anak muda ini, Tito. Ya, Tito, Idam Aziz, Verdi Sambo, ya, Pak Sigit itu bingung. Ya, karena papa yang satu lawan papa yang lain. Sehingga sekarang itu merasa bahwa 303 ini itu disodok oleh bapak lama. Jadi geng Sambo ini sekarang lagi dibabat terus, makanya ini dibersihkan sekarang. Nah, mereka curiga mereka itu dibabat oleh tim lama, yaitu satu. Sehingga ya akhirnya terjadi perang ya. Nah, kembali lagi ingat nggak? Tadi kan Prabowo menyangka bahwa dia bakal jadi presiden tahun 98. Ternyata nggak jadi karena apa? Marwahnya Soeharto itu dicabut ya. Nah, sekarang ya yang Budi Gunawan ini kan timnya Megawati. Yang gengnya Tito ini ikut Jokowi. Ya, sehingga Megawati itu kesel karena kalah lawan Jokowi. Ya dia sodok donaturnya Jokowi, yaitu 303 geng Sambo. Yaitu dibabat ya kan. Nah, berapa sih nilai uangnya? Pengumpulan dana judi ini 300 triliun setiap tahun. Nah, bayangin aja selama 10 tahun itu Sambo ngumpulin dana judi itu ya 9 tahun, 9 kali 300 triliun. Nah, itu yang sekarang dibabat, dihentikan oleh Banteng. Nah, dengan demikian, kenapa kok Banteng ini berani banget? Nah, jadi Banteng itu rupanya dapat bocoran bahwa Prabowo ini bukan Soeharto. Ya, artinya ya sekarang ini rebutan marwah, siapa yang direstui oleh mandataris MPR, ini yang akan menang. Nah, jadi sehingga Banteng ini nyeruduk terus. Nah, ini Jokowi lagi diseruduk Banteng. Siapa nanti yang menang? Ya, ada yang mengatakan bahwa Jokowi ini hebat ya, dia adalah presiden super sakti ya kan. Apalagi Prabowo ya dianggap Soeharto. Enggak. Zaman berubah, Prabowo bukan Soeharto. Ya, tetapi ya Megawati ini sedang lagi jatuh ya karena dia kalah oleh Jokowi.